Baik, hari ini kita akan belajar bersama, gitu ya, akan belajar bersama mengenai kosmetika. Namun sebelum nanti kita akan spesifik ke satu materi, hari ini saya akan mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan kosmetik herbal dan kosmetikal. Kemudian nanti juga di dalamnya akan kita pelajari bersama terkait dengan tanaman-tanaman yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi suatu sediaan kosmetik herbal. Kemudian nanti apa bedanya kosmetik herbal dan cosmeceutical gitu. Nah, ini saya ambilkan dari salah satu artikel gitu ya, salah satu artikel di satu jurnal, Asian Journal of Dental and Health Sciences di tahun 2022. Jadi masih belum lama ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi masih relevan untuk digunakan dalam pembelajaran. Di sini, di artikel ini mereview terkait dengan ini ya, herbal kosmetik dan cosmeceutical serta tanaman-tanaman yang bisa berpotensi sebagai kosmetik. Sekarang kenapa sih teman-teman semuanya gitu ya, teman-teman mahasiswa semuanya mm, diminta untuk mempelajari terkait dengan kosmetik herbal gitu. Bahwa sebetulnya saat ini gitu ya, saat ini permintaan permintaan terkait dengan produksi kosmetik herbal itu sangat berkembang pesat gitu. Jadi peminatnya itu sangat banyak terkait peminatan khusus untuk kosmetik herbal, di mana eh, apa namanya kosmetik ini merupakan suatu senyawa yang dia dapat diaplikasikan ke tubuh manusia untuk apa? Yaitu untuk membersihkan, kemudian mempercantik, meningkatkan daya tarik, ya, dan memperbaiki penampilan tanpa mengubah struktur dan fungsi dari tubuh. Itulah kosmetik, gitu. Nah, saat ini, gitu ya, saat ini bahwa beberapa nih ya, ini ya, bahwa beberapa komponen sintetik gitu ya, kemudian kimia maupun pewarna sintetik itu ternyata terbukti gitu ya, terbukti itu dapat menyebabkan penyakit kulit. Ya, ternyata kan dapat menyebabkan beberapa efek samping. Nah, oleh karena itu, karena beberapa yang kimia ini, komponen sintetik dan chemical ini itu mempunyai dampak yang tidak baik pada kulit, sehingga penggunaan kosmetik herbal itu sangat memungkinkan. Apalagi apa namanya dari zaman dulu gitu ya, udah dikenal dengan pengobatan Ayurveda di India, kemudian pengobatan Unani, kemudian sistem hemopatik untuk pengobatan itu kan sudah dikenal zaman dulu. Jadi tidak asing lagi apabila kita menggunakan herbal untuk sediaan kosmetik. Gitu. Dibuktikan di beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan bahwa the herbs artinya adalah tanaman-tanaman obat ini memiliki beberapa aktivitas di mana nantinya aktivitas-aktivitas ini itu dapat mendukung fungsinya dia sebagai sediaan kosmetik atau dapat mendukung tanaman tersebut dikembangkan menjadi sediaan kosmetik. Apa saja bahwa tanaman herbal ini memiliki aktivitas antioksidan, kemudian antiinflamasi, antiseptik, bisa sebagai emolien, kemudian antiseborotik, kemudian mempunyai aktivitas antikerolitik, antibakteri gitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini itu dapat mengurangi wrinkles, kekerutan, dapat fight acne, dapat melawan jerawat, ya, kemudian dan dapat mengontrol sekresi minyak yang berlebih. Nah, beberapa sediaan untuk kulit gitu ya. Ada beberapa sediaan yang memang dikhususkan atau diformulasikan untuk sediaan kulit seperti skin protective gitu ya, pelindung kulit kayak apa tabit surya gitu kan. Kemudian ada sunscreen, kemudian ada anti akne, anti pengkerutan dan anti aging gitu. Nah, di mana beberapa sediaan yang tipe sediaan untuk kulit ini itu dapat didesain itu menggunakan senyawa-senyawa baik dari alam maupun sintetik. Tuh. Nah, kesehatan atau
kecantikan kulit dan kecantikan rambut itu sebetulnya tergantung pada individu. Jadi masing-masing individu itu mempunyai tingkat atau derajat kecantikan kulit dan rambut yang berbeda-beda. Kesehatan atau kecantikan kulit dan dan rambut itu tergantung dari kesehatan individu tersebut, kemudian habit kebiasaan dia, kemudian pekerjaan rutinnya, kemudian dan kondisi dia berada atau kondisi klimak. Artinya ada yang misalkan dia berada di negara yang kondisinya ekstrim, panas ekstrim, atau dia berada di kondisinya dingin ekstrim. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dari kecantikan kulit dan rambut. Tuh. Kulit yang terpapar ya, kulit yang terlalu terpapar atau sering terpapar panas gitu ya, sehingga akan menyebabkan dehidrasi selama musim panas gitu ya, itu dapat memunculkan kerutan-kerutan atau kerusakan-kerusakan pada kulit. Itu yang tadi ya, yang ini menunjukkan bahwa kesehatan kecantikan kulit itu tergantung dari climatic condition. Nah, kalau misalkan ada kulit yang memang sering banget terpapar atau dalam kondisi yang panas ekstrim gitu ya, nah pasti itu dapat menimbulkan kerutan-kerutan atau bintik-bintik pada kulit gitu. Dan menjadikan kulit bisa terbakar. Nah, sedangkan kalau pada keadaan yang dingin ekstrim ya, atau dalam suasana winter gitu, itu dapat sangat berdampak juga pada kesehatan kulit. Bisa menyebabkan kulit infeksi gitu kan, pecah-pecah gitu. Nah, itu sehingga kesehatan atau kecantikan kulit itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Nah, produk-produk kosmetika, jadi bentuk-bentuk produk kosmetika itu yang sering kita temukan di market atau di pasaran itu ada krim, kemudian ada powder, ya, bedak atau serbuk, kemudian ada parfum, lotion, kemudian produk washing, produk pencuci ya atau apa produk pencuci ya, kemudian atau produk pembersih gitu ya, produk pembersih dan juga eh bentuk kosmetik yang ada juga mencangkup kosmetik dekoratif atau make up yang sering kita kenal sebagai make up. Natural substance, jadi senyawa-senyawa natural itu secara intensif digunakan atau dipersiapkan untuk kosmetika, di mana ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Kemudian dampak terhadap pengobatan herbal, ya, ini meningkatkan pertumbuhan gitu ya. Meningkatkan jadi karena sekarang juga selain kosmetik herbal itu berkembang pesat ya, sebelum kosmetik herbal berkembang pesat itu kan herbal medicine kan juga jauh lebih berkembang lebih utama ya atau lebih duluan berkembang. Nah, atas dampak perkembangan si herbal medicine ini itu juga menyebabkan atau memberikan efek apa kenaikan gitu ya. Kenaikan pada apa kosmetik herbal yang memang untuk kulit dan bukan bebas ya, artinya efek sampingnya lebih minimal. The best thing of the herbal cosmetic, jadi pilihan terbaik pada kosmetik herbal itu adalah purely gitu ya, di mana dia terbuat oleh tanaman-tanaman obat gitu ya, dan bebas dari efek samping. The natural content, kandungan-kandungan alami yang ada di tanaman-tanaman herbal, ya ini tidak memberikan efek samping pada tubuh manusia, gitu. Dan malah dapat memberikan nutrisi, gitu. Dibandingkan dengan penggunaan-penggunaan kosmetik yang sintetik, bahwa terutama untuk produk-produk beauty ya, kosmetik-kosmetik kecantikan ini aman untuk digunakan. Dan secara dermatologis ya, jadi orang-orang dermatologis itu juga membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa eh, kosmetik herbal ini itu dia alergiknya rendah atau hipoalergik.
dan terbukti bahwa to be safe to use anytime. Jadi aman untuk digunakan sewaktu-waktu atau kapan aja gitu kan. Kapan aja di mana aja itu aman. Gitu. Kemudian eh saat ini gitu ya, karena memang perkembangan kosmetik herbal itu sangat pesat gitu ya, sangat pesat sehingga ada suatu konsep itu pada suatu konsep di mana new skincare konsep based on the perfect synergies. Jadi ada konsep antara teknologi dan nature alam itu harus bersinergis. Tuh. Sehingga pada natural, jadi filosofi kosmetik natural itu dia harus bersinergis antara perkembangan teknologi dan komponen-komponen alam yang ada di tanaman. The percent studi collect, jadi eh, studi saat ini gitu ya, studi saat ini itu telah mengumpulkan berbagai jenis tanaman-tanaman herbal yang dapat digunakan untuk kosmetik. Dan ternyata konstituen atau komponen-komponen ada di dalam tanaman tersebut itu dapat dipersiapkan untuk aktivitas dia sebagai kosmetik. Maka dikenallah sebagai cosmeceutical, di mana cosmeceutical ini kalau kosmetik itu dia tidak boleh merubah bentuk, ya hanya mempercantik diri, meningkatkan daya tarik. Kalau cosmeceutical ini itu adalah gabungan dari kosmetik, ya, gabungan dari kosmetik dan kesehatan, gitu. Kosmetik dan kesehatan. Kemudian beberapa studi atau beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan the use of natural herbal itu penggunaan bahan-bahan alam ya secara personal atau healthcare product itu sangat memberikan apa ya, pengalaman yang lebih baik gitu. Jadi menggabungkan antara healthcare product, jadi produk untuk kesehatan dan produk untuk kecantikan itu memberikan dampak yang sangat baik gitu. Nah, di mana cosmeceutical ini itu pertama kali dikenalkan di US pada tahun 1961 oleh Raymond Red. Jadi Raymond Red ini merupakan penemu yang pertama terhadap konsep cosmeceutical. Jadi menggabungkan antara head product care dengan beauty product. Jadi dia menggabungkan antara dua hal itu. Jadi kosmetik ini di mana kosmetikal ini dapat digunakan sebagai kosmetik ya dan dapat digunakan sebagai terapi yang menguntungkan. Jadi namanya kosmetikal. Jadi kalau misalkan ada suatu kosmetik di mana dia mempunyai dampak terhadap kesehatan gitu ya atau memberikan terapi yang menguntungkan untuk kesehatan, maka dia termasuk dari jenis kosmetikal. Gitu. Ya, jadi bisa memperbaiki tekstur dan fungsi kulit. Jadi si kosmetikal ini merupakan suatu jenis kosmetik pharmaceutical di mana untuk meningkatkan kesehatan dan beauty, untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan, yang mana ingredientnya atau komponen-komponennya itu dapat berdampak terhadap tekstur dan fungsi pada kulit. Jadi ya dapat merubah ya itu kalau kosmetikal. Kemudian keuntungan-keuntungan dari kosmetik herbal dibandingkan kosmetik sintesis yang pertama bahwa bahwa herbal kosmetik itu dibuat dari tanaman-tanaman herbal sehingga lebih mudah untuk didapatkan. Kemudian mereka juga bebas dari komponen-komponen yang berbahaya. Oke. Kemudian apa namanya? Si beberapa bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai herbal kosmetik, di mana sebetulnya ada beberapa tanaman yang
sudah atau yang sering digunakan atau dicampur pada kosmetik yang sintetik. Nah, kalau aloe vera, VCO, nah aloe vera dan VCO itu kan sering sekali ya itu di combine dengan kosmetik-kosmetik yang sintetik, di mana si aloe dan coconut oil ini itu dapat atau mengandung beberapa nutrisi alami seperti vitamin E, vitamin C, di mana vitamin E dan vitamin C ini itu dapat mempercantik gitu ya atau memperindah kulit dan dapat meningkatkan apa itu kelembaban pada kulit. Nah, aloe vera ini merupakan suatu tanaman gitu ya, tanaman dari kelompok Liliaceae dan di mana aloe vera ini sangat mudah untuk ditemukan gitu ya, sangat mudah untuk ditemukan. Itu jadi keuntungan yang pertama adalah karena kosmetik herbal, herbal itu berasal dari tanaman sehingga bahan bakunya itu sangat mudah untuk ditemukan. Yang keuntungan yang kedua adalah aman saat digunakan. Aman saat digunakan. Dibandingkan dengan produk-produk yang sintetik gitu ya, herbal kosmetik itu lebih are safe to use, jadi lebih aman untuk digunakan. Mereka itu artinya adalah herbal kosmetik itu dia efek alergi, menimbulkan alerginya rendah, dia tidak toksik, kok nggak masuk, tidak toksik, kemudian dan terbukti secara uji dermatologis ya. Jadi ini orang-orang dermatologis yang memang ahli kulit itu telah membuktikan melalui uji bahwa kosmetik yang dibuat dari herbal itu lebih aman digunakan. Karena karena mereka mereka itu adalah kosmetik herbal itu terbuat dari bahan-bahan yang alami. Itu keuntungan kedua. Kemudian ketiga adalah efek sampingnya lebih rendah atau lebih ringan, lebih kecil. Efek sampingnya lebih kecil dibandingkan sintetik kosmetik itu. Nah, biasanya produk-produk kecantikan yang sintetik gitu ya. Jadi produk-produk kecantikan yang terbuat dari sintetik itu dapat mengiritasi kulit ya. Kemudian dapat menyebabkan kulitnya kemerahan atau kadang-kadang bisa menimbulkan kulitnya jadi sangat kering ataupun sangat berminyak ya, dan bisa menutupi pori-pori pada kulit. Nah, biasanya yang beauty sintetik ya, produk the synthetic beauty product ini dapat mengiritasi kulit, kemudian dapat menyebabkan kulit jadi kering gitu ya, atau bisa menyebabkan kulit jadi pecah-pecah, menyebabkan kulit jadi sangat berminyak, dan kadang-kadang juga bisa mengeblok pori-pori kulit. Sedangkan kosmetik herbal itu tidak akan memberikan reaksi efek samping yang seperti pada synthetic beauty product tuh. Karena sekali lagi kembali lagi bahwa kosmetik herbal itu terbuat dari bahan-bahan alam yang ternyata sudah dinilai tidak memiliki efek samping dan dapat diaplikasikan pada eh, jenis-jenis kulit gitu. Kemudian eh, economical to use. Biasanya natural kosmetik itu harganya lebih murah biasanya. Tapi faktanya gitu ya, faktanya itu sebetulnya beberapa kasus atau beberapa produk kosmetik itu lebih affordable gitu daripada si obat-obat apa kosmetik-kosmetik sintetik. Kemudian ini konsep dari kosmetikal ya, bahwa kosmetikal itu adalah gabungan antara beauty product di mana produk ini untuk meningkatkan healthy and beauty of skin. Kemudian kosmetikal ini ya, ini biasanya dapat menghasilkan efek yang spesifik. Misalkan, ya misalkan. Jadi produk-produk yang dia bisa mengkontrol jerawat atau acne control, kemudian sebagai agen pelindung sun protection ya untuk melindungi wrinkle, kekerutan dan sebagai anti-aging aging effect artinya adalah dapat apa sebagai
anti penuaan gitu guys, dapat mengontrol akne dan dapat melindungi kulit. Nah, ini adalah jenis-jenis cosmeceutical. Jadi untuk meningkatkan beauty and healthy. Jadi cosmeceutical ini merupakan suatu konsep ya, konsep masa depan untuk skincare. Sekarang banyak kan skincare yang anti penuaan dini, mengkontrol jerawat, mengurangi kerutan. Nah, itu dia namanya adalah cosmeceutical. Untuk meningkatkan beauty and health, kesehatan. Kemudian the natural ingredient itu tidak mempunyai efek samping gitu ya. Ini contohnya bahwa ada tiga jenis atau ada tiga kategori kosmetik yang yaitu yang pertama kosmetik dalam bentuk solid atau padat, kemudian semi solid dan dalam bentuk liquid. Kalau bentuk padat itu ada serbuk face powder ya, serbuk bedak serbuk, ada talcum powder dan juga ada compact powder untuk bedak-bedakan. Kalau yang semi solid ini bisa berupa krim, salep maupun bisa berupa liniment. Kalau liquid cair ini bisa berupa lotion, bisa berupa minyak rambut, bisa berupa sampo, mouthwash atau spray atau yang lainnya. Karena kalau kosmetik itu biasanya kebanyakan dalam bentuk liquid ya dan semi solid gitu. Kalau yang solid itu biasanya untuk dekoratif ya nggak untuk dekoratif atau untuk make up. Kemudian eh, penggunaan tanaman-tanaman herbal itu kan biasanya dia berbentuk fresh ya atau berbentuk kering. Sehingga sebelum digunakan kita harus merubah tanaman-tanaman herbal ini menjadi suatu ekstrak, dekoksi, infusion, tintur, atau distilasi uap. Jadi kita ubah bentuknya dia yang berasal dari bentuk freshnya, bentuk tanaman aslinya atau bentuk keringnya. Nah, kita ubah menjadi suatu bentuk lain sehingga akan lebih mudah untuk diformulasikan. Ini saya tidak akan merubah, tidak akan menjelaskan apa itu infusion, decoction, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah disampaikan. Kemudian di sini ada beberapa bahan-bahan yang umum digunakan untuk kosmetik herbal. Jadi ada beberapa bahan yang biasa atau secara umum digunakan untuk kosmetik herbal. Ada minyak, minyak-minyakan, wax, gum, kemudian hidrofolik koloid atau koloid hidrofilik, sorry, pewarna, parfum, agen pelindung, dia pemutih, preservatif, antioksidan ataupun apa namanya bahan-bahan yang lainnya. Misalkan dalam bentuk minyak-minyakan yang pertama. Nah, kosmetik raw material atau material-material atau komponen-komponen tambahan di dalam kosmetik seperti oil. Nah, oil ini biasanya didapatkan dari vegetable gitu atau bersumber dari sayur-sayuran. Kemudian bisa bersumber dari mineral yang biasa digunakan kosmetik. Jadi, minyak-minyak, jenis-jenis minyak yang biasa digunakan untuk kosmetik itu biasanya berasal dari sayur-sayuran dan mineral. Contoh minyak vegetable oils ya yang sering digunakan sebagai komponen pembuatan kosmetik herbal itu ada almond oil, minyak almond yang sangat sering digunakan, arch oil, castor oil, olive oil, coconut oil. Ini adalah minyak-minyak yang sangat sering digunakan. Kemudian contoh oil yang memang bersumber dari mineral. Contohnya ada parafin cair ataupun parafin padat. Nah, parafin itu merupakan jenis minyak yang berasal atau bersumber dari mineral. Yang pertama, minyak-minyak yang dia bersumber dari sayur-sayuran. Yang pertama ada almond oil. Tadi ya almond oil ya, di mana biasanya yang digunakan ada bagian bijinya.
biji almond yang biasa dipakai. Ya, di mana almond oil ini warnanya itu kuning muda, kan? Dengan karakteristik bau yang dengan bau yang berkarakter kayak bau minyak almond. Senyawa aktif yang ada di dalam almond ini adalah glikosid, campuran dari glikosida. Di mana intinya bahwa almond oil ini biasa digunakan untuk emolien. Emolien pada sediaan krim atau lotion. Jadi si almond oil ini biasanya digunakan sebagai emolien pada sediaan krim atau lotion. Minyak arasis, di mana minyak arasis ini juga yang sering digunakan adalah bagian bijinya. Bagian bijinya, di mana eh kalau dia dalam keadaan yang rendah gitu ya, atau suhu yang rendah yaitu suhu 3 derajat, itu dia akan berbentuk cloudy, artinya dia akan berbentuk padatan, yang mana digunakan sebagai minyak rambut. Jadi si Aracis oil ini kalau dia pada suhu yang rendah 3 derajat dia bentuknya akan padat yang sering digunakan sebagai komponen dalam pembuatan hair oil atau minyak rambut. Yang ketiga adalah castor oil. Ini juga berasal dari biji, ya, di mana dia mengandung campuran glycoside yang mana dia digunakan untuk emolien juga. Di castor oil ini digunakan untuk emolien dan biasanya digunakan pada sediaan lipstick, minyak rambut, krim, dan lotion. Olive oil. Nah, ini olive oil ini biasanya berasal dari buah, ya, buah. Kemudian dia mengandung gli- gliserid seperti asam oleat, palmitat, stearik, dan miristik. Di mana ini digunakan ini pada suhu rendah ya. Jadi pada suhu rendah juga berbentuk padatan kayak tadi kayak apa? Kayak aracis oil ya. Dia berbentuk padatan di mana dia sering digunakan untuk campuran krim, lotion, dan apa bed oils untuk minyak-minyakan untuk mandi itu loh. Ini sekalian sebagai emolian juga dia biasanya sebagai pelembab gitu ya. Kemudian coconut oil. Nah, ini coconut oil ini sering banget dipakai ya. Ini biasanya dia digunakan dalam untuk winter gitu ya, untuk summer. Nah, parafin cair dan parafin padat. Parafin cair ini dia digunakan sebagai bed oil, hair oil gitu kan. Ini parafin cair ya. Kemudian lotion, krim, di mana parafin cair ini bisa memberikan dampak daya sebar yang baik. Jadi memudahkan sediaan krim dan lotion itu menyebar merata pada permukaan kulit. Ini pakainya parafin cair. Kemudian parafin padat. Nah, parafin padat ini dia digunakan untuk pada sediaan krim, lotion, hair oil, and bed oil. Nah, wax ini biasanya sering digunakan untuk sediaan-sediaan lipstick. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan khusus. Nah, ini biasanya wax ini dia digunakan untuk sediaan-sediaan lipstick. Nah, wax ini ada beberapa jenis, ada beeswax, carnauba wax, ya, paraffin wax. Nah, ini nomor A, B, dan C. Ini biasa digunakan untuk komponen sediaan kosmetik. Komponen sediaan lipstick yang mana nanti dia bisa membuat padat lipstick. Ini pakainya wax. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian pewarna. Nah, ini juga pewarna ya. Basically bahwa dalam kita ketika teman-teman membeli sediaan kosmetik pasti teman-teman akan mencium baunya gitu kan. Kemudian secara fisik itu lebih enak dilihat gitu kan. Nah, itu maka perlu ditambahkan pewarna tuh. Nah, natural color yang sering digunakan, jadi bahan-bahan pewarna alami yang sering digunakan itu biasanya cochineal, saffron, ya, dan biasanya juga ada klorofil. Tuh. Cochineal ini
kokneal ini itu dia memberikan warna merah, ya. Dia memberikan warna merah, di mana dia didapatkan dari female insect, female insect yang kering. Kemudian saffron, ya, kalau saffron ini dia berasal dari tanaman, di mana dia sering sekali atau sangat berkembang pesat eh, dalam jamu dan kasmir di India. Serbuk saffron ini dia berwarna yellowish, gitu ya, dan dia mudah larut dalam air sehingga si saffron ini karena dia mempunyai warna apa yang mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, ini sering digunakan sebagai agen pewarna dan agen kayak apa namanya penambah citra rasa pada tanaman. Sorry, pada makanan. Nah, di dalam saffron ini dia mengandung karotenoid, ya, krokin, di mana krokin dan karotenoid ini dia sangat penting untuk saffron karotenoid. Tuh. Kemudian klorofil. Klorofil jelas sebagai pigmen green natural. Jadi dia pigmen pewarna hijau alami. Ditemukan di beberapa tanaman gitu ya. Merupakan komponen yang sangat penting di mana dia bertanggung jawab pada proses fotosintesis. Jadi nanti dia bisa memberikan warna hijau. Rose, nah mawar ya, mawar, jasmine, lavender gitu ya. Itu juga sering sekali digunakan sebagai pewarna dan penambah aroma pada sediaan kosmetik. Cinnamon juga ya, cinnamon ya. Dari bisa daunnya, rootnya, akarnya atau batangnya. Banyak lagi. Kemudian sandalwood juga ini juga sering dipakai ya. Clove itu adalah minyak atsiri, minyak atsiri dari bunga cengkeh. Ini juga sering digunakan untuk apa namanya? Memberikan aroma pada kosmetik. Kemudian agen protektif, ya ini juga agen protektif dalam sediaan formula krim membutuhkan apa dia mekanismenya atau berperan sebagai silikon, yaitu sebagai agen pelindung. Ya, gitu. Nanti di mana dia bisa memberikan barrier pada kulit dan biasanya dia dikombinasikan dengan beeswax, parafin, gitu ya, sehingga dia bisa eh, menyebabkan barrier, memberikan barrier pada kulit, pada krim. Agen pemutih gitu ya, agen pemutih ini biasanya memberikan agen pemutih. Merkuri sudah nggak boleh ya, merkuri sudah tidak boleh digunakan sebagai agen pemutih. Hidrokinon, ya, hidrokinon juga bisa digunakan sebagai agen pemutih. Namun konsentrasinya sangat dibatasi yaitu 1,5% sampai 2%. Jadi sebetulnya hidroquinon itu masih boleh digunakan sebagai agen pemutih. Jadi membantu glowing gitu ya, membantu pemutihan pada kulit. Namun pada rentang konsentrasi 1,5 sampai 2%. Dalam penggunaan hidroquinon 5% itu dapat menimbulkan efek menimbulkan efek kemerahan dan rasa terbakar. Gitu. Bentar. Itu ya, jadi boleh digunakan sebagai pemutih, tapi yaitu dengan batas konsentrasi 1,5% sampai 2%. Tuh. Kemudian, ini asam askorbat dan derivatnya. Ini juga bisa digunakan untuk agen pigmented, gitu ya, yang dimana dia aman untuk digunakan dan biasanya asam askorbat ini juga sering digunakan untuk pemutih kulit pada sediaan krim, ya. Konsentrasinya berapa gitu ya? Konsentrasinya itu biasanya adalah 3% dan sampai dengan 5%. Kemudian bahan untuk eh, pencegah
oksidasi. Ini juga sering dipakai ya. Ini biasanya eh zinc peroksida yang sering dipakai. Kemudian preservatif ini juga sering digunakan ya, preservatif apalagi ya. Biasanya ini pasti selalu ada pada sediaan kosmetik. Preservatif yang ideal, jadi kapan, bagaimana caranya kita memilih preservatif yang baik gitu ya. Jadi preservatif yang baik itu adalah yang dia kompatibel dengan formula atau dengan sediaan kita. Kemudian eh, kelarutannya sesuai yang diinginkan. Jadi dia mudah larut pada konsentrasi yang efektif, stabil, ya, stabil dan bisa berefek sebagai antimikroba. Kemudian dia memberikan bisa tidak apa ya, tidak memberikan perubahan warna dan bau, gitu ya. Jadi si penambahan preservatif ini tidak memberikan pewarna dan bau. Kemudian tidak iritan dan tidak alergik pada konsentrasi yang digunakan. Nah, contoh dari preservatif pada sediaan kosmetik ini ada asam organik ya, ada asam benzoat, asam formik. Jadi preservatif itu tidak hanya apa nipagin, nipasol gitu ya. Yang sering kita pakai kan nipagin, nipasol ya, metil, propil itu sering banget kita pakai. Nah, sebenarnya ada eh, sebenarnya ada beberapa jenis preservatif selain metil dan propil. Karena kan metil propil itu ya itu sih sering, tapi dia dalam konsentrasi, ada rentang konsentrasinya. Dari apa? Dari alkohol juga ada etil alkohol, kemudian ada isopropil alkohol. Golongan aldehid ada formaldehid ya, ada sinamin aldehid. Fenolik ada kresol penol. Ini ya, ini ada metil peroksihidroksbenzoat sama etil peroksihidrobenzoat. Merkuri, golongan merkuri juga bisa ada ini apa namanya tiomersol dan nitromersol dan lain sebagainya. Nah, antioksidan pada sediaan kosmetik ini yang natural antioksidan yang sering digunakan ini seperti tocopherol, vitamin E. Kalau vitamin C itu bisa sebagai pemutih ya, dengan sebagai pemutih pada konsentrasi 3 sampai 5%, sedangkan untuk tocopherol atau vitamin E ini bisa digunakan sebagai antioksidan, di mana antioksidan ini untuk mencegah ketengikan pada sediaan. Jadi sediaannya biar lebih stabil. Tuh. Beberapa antioksidan yang bisa digunakan tadi ya, yang sering banget adalah tocopherol. Nah, penggunaan penggunaan sediaan kosmetik ini bisa sebagai skincare, ya, bisa sebagai hair care, dan bisa sebagai antioksidan maupun bisa sebagai parfum. Jadi kosmetik herbal atau cosmeceutical ya, baik kosmetik herbal, kosmetik dan cosmetical ini biasanya dia diperuntukkan untuk skincare, hair care, sama antioksidan serta parfum. Skincare ini biasanya sebagai moisturizer gitu ya, pelembut kulit. Ini seperti coconut oil, kemudian olive oil. Ini juga bisa memberikan apa namanya pelembut pelembab pada kulit ya, meningkatkan penetrasi pada kulit. Bisa digunakan sebagai skin and hair condition. Itu aloe vera ya, aloe vera ini juga banyak sekali digunakan untuk pada sediaan kosmetik karena dia bisa sebagai agen pelembut kulit, pelembab kulit maupun eh, bisa menyebabkan kulitnya jadi lembut. Green tea ya, Camellia sinensis, teh hijau itu juga sering digunakan. Calendula juga karena dia mempunyai efek antioksidan dan dia mempunyai aktivitas antiinflamatori. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai kosmetikal. Turmeric dari golongan apa namanya kunyit-kunyit, kunir-kunir atau kunyit-kunyit. Nah, ini si turmeric ini itu dapat memberikan sebagai sunburn atau sebagai tabir surya, sunscreen. Jadi turmeric ini
eh, bisa melindungi kulit dari paparan sinar UVB sehingga bisa sebagai tambahan di sediaan tabir surya. Dan masih banyak lagi teman-teman semuanya tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai kosmetik. Bahkan karot, wortel, ya, minyak biji wortel ini bisa loh digunakan sebagai anti-aging, gitu ya. Revitalizing kulit juga bisa, memperbaiki kulit yang rusak juga bisa, gitu. Ya, bahwa di dalam biji minyak biji wortel. Hair care ini ada hair care, ini ada henna, ya si kakak itu kayaknya ini jarang di Indonesia ya. Amla yang sering ini, yang sering penggunaan ini itu ada di India biasanya. Sebagai antioksidan ini banyak. Ini adalah singkat apa namanya ringkasan aplikasi produk-produk herbal pada sediaan kosmetik. Ada herbal herbal skincare produk, lavender gitu ya. Ada lavender apa sabun, kemudian ada sediaan lotion, krim, body powder, skincare cream, kemudian ada kosmetik hair care herbal. Contohnya, terus ada sediaan lip care kosmetik ya untuk sediaan lipstick. Ada lipstick, lip balm, lip gloss, kemudian eyeliner, eyeshadow. Sorry, lips itu bibir ya, sediaan bibir ya, ada lip balm, lip gloss, lipstick gitu. Nanti untuk yang sediaan kosmetik untuk mata gitu ya, bisa gunakan untuk make up pada mata, eyeshadow, eye gloss, liquid eyeliner. Untuk krim, nah ini biasanya kalau sediaan krim itu untuk hand cream gitu ya, supaya kulitnya itu lembab. Kemudian herbal moisturizer juga bisa. Parfum ya, parfum juga bisa. Ini biasanya citrus dan yang lainnya. Bisa dari kalau parfum itu bisa berasal dari buah-buahan maupun bunga ya, itu juga bisa. Gitu. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya teman-teman bahwa sediaan-sediaan bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk kosmetik. Ini ini adalah kategori kosmetik pada beberapa bagian tanaman dan kandungan fitokimianya. Antioksidan ya sebagai antioksidan, kategori dia sebagai antioksidan. Ini ada di tomat, jamblang, jamblang tahu ya. Kemudian onion dayak, dayak onion, buah kersen. Nah, ini bisa sebagai antioksidan. Ini kandungannya untuk antioksidan biasanya likopen, karotenoid di dalam tomat. Jamblang itu dia sebagai antioksidan karena ada kandungan alkaloid, flavonoid, resin, dan minyak atsirinya. Kemudian dayak onion karena dia mengandung komponen fenolik. Sedangkan kersen karena dia mengandung flavonoid, saponin, dan yang lainnya. Kemudian skincare. Skincare itu daun kemuning, kunyit, bunga kenanga. Ini bisa sebagai skincare. Anti-aging, anti penuaan dini, itu ada daun pegagan, daun kelor. Itu bisa sebagai anti-aging. Lip color, pewarna pada bibir. Itu bisa kecombrang, dayak onion. Itu kalau dayak onion memberikan pigmen warna merah, ya, kecombrang juga sama. Nih, kemudian liquid bath, sabun cair gitu ya. Sabun untuk mandi cair ada aloe vera. Karena aloe vera ini kenapa dia sebagai sediaan sabun? Karena bisa untuk sebagai aktivitas antibakteri baik gram positif maupun gram negatif. Ini kenapa saya sampaikan supaya harapannya ke depannya mungkin teman-teman besok bisa memberikan teman-teman inspirasi untuk mengembangkan beberapa tanaman ini gitu ya. Tanaman ini menjadi suatu produk kosmetik yang lebih inovatif gitu. Ini kenapa saya sampaikan. Nanti ini saya berikan ke teman-teman semuanya, silakan untuk dibaca dan dipelajari. Gitu nggih. Mudah-mudahan dapat memberikan ketertarikan bagi teman-teman untuk mengembangkan sediaan kosmetik herbal
dan cosmeceutical. Gitu. Ya, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Nanti ini akan saya share di LMS Edu Unimugo supaya teman-teman semuanya bisa mempelajari kembali ya dengan lebih lama mempelajarinya. Begitu yang saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, nggih, karena sudah jam 16.51. Saya rasa cukup. Bila ada pertanyaan, nanti boleh di-save atau disimpan, kemudian disampaikan pada pertemuan berikutnya. Gitu, nggih, semuanya, nggih. Karena saya ada kelas lagi, maka saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. ya.